بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durusil lughatil arabiyyati li ghairi natiqina biha, untuk melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Narjullaha an yusahhilana wa an yubarikana fima ta'allam. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. كنا في لقائنا الماضي دخلنا في الدرس الثاني والعشرين. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk di pelajaran ke-22. Alaysa kadhalik? بلى، دخلنا في الدرس الثاني والعشرين، وكنا تكلمنا في هذا الدرس عن مبحث tentang satu pembahasan, ala wahwa al-mamnu' min as-sarf, yaitu pembahasan al-mamnu' min as-sarf. Tapi kemarin kita belum selesai membahasnya. Kita baru membahas tentang pengertian dan ketentuan dari al-mamnu' min as-sarf. Kita belum membahas sebab-sebab, ya kan Ibu ya? Ya. Al-mamnu' min as-sarf itu adalah ism yang tidak seperti biasanya, ya. Kalau biasanya namanya ism itu akhirannya tanwin, ya kan Ibu ya? Akhirannya tanwin dan bisa ditandai kasroh. Tapi kalau al-mamnu' min as-sarf itu tidak boleh ditandai tanwin, meskipun tidak diawali al, tapi sejak awal tanpa al itu juga tidak boleh tanwin. Selain tidak boleh tanwin, juga tidak boleh ditandai kasroh, ya kan Ibu ya? Seandainya ism mamnu' min as-sarf ini majrur, yang kita tahu normalnya biasanya kalau majrur itu tanda jarnya adalah kasroh, ya kan Ibu ya? Sedangkan kalau al-mamnu' min as-sarf itu majrur, maka tandanya adalah fathah. Fathah ini menggantikan kasroh. Karena mamnu' min as-sarf tidak boleh ditandai kasroh, maka kalau majrur tandanya fathah sebagai pengganti dari kasroh. Kemarin contohnya hadhihi masajidu kabiratun. Masajidu di sana bukan masajidun, tapi masajidu, tidak tanwin meskipun tidak diawali al. Kemudian shallaitu fi masajida kabiratin. Fi di sana huruf jar, seharusnya setelahnya majrur. Naam, masajida di sini ismun majrur. Hanya saja alamatu jarrihi fathah. Tanda jarnya adalah fathah niyabatan 'anil kasroh, sebagai pengganti dari kasroh, karena memang tidak bisa atau tidak boleh ditandai kasroh. Begitu Ibu ya? Tidak bingung ya, insyaallah sampai di sini kemarin. Halo? Ya, Ustaz. Kalau misalkan ada yang bingung silahkan langsung ditanyakan umat sekalian. Kemudian ini ketentuan dasarnya. Mamnu' min as-sarf adalah ism yang tidak boleh ditandai tanwin dan tidak boleh ditandai kasroh. Tapi tanda kasroh di sana ada dua kondisi pengecualian, ya kan Ibu ya?
Dua kondisi pengecualian, mamnu' minas sarf boleh ditandai kasrah. Aslinya mamnu' minas sarf tidak boleh ditandai kasrah, tapi dalam dua kondisi ini dia boleh dikasrah. Ini pengecualian. Dalam kondisi apa? Idza kana muhalla bi al, kalau idza kana mudhafan yang pertama. Idza kana mudhafan, seandainya al mamnu' minas sarf ini kedudukannya juga sebagai mudhaf, dia sebagai mudhaf, maka kalau majrur boleh ditandai kasrah. Misal shallaitu fi masajidil qaryati. Masajidil qaryati. Itu rangkaiannya idhafah. Masjid sebagai mudhaf, al-qaryah sebagai mudhafun ilaih. Dan sebelumnya ada huruf jar fi. Maka kalau seperti ini masajid boleh ditandai kasrah. Karena dia majrur dan sebagai mudhaf. Fi masajidil qaryati. Kondisi pengecualian yang kedua adalah au idza kana bihi al au idza kana muhalla bi al. Jika diawali al. Jika ism mamnu' min as-sarf diawali al seperti shallaitu fil masajidi. Fil masajidi, di sana ada alnya. Maka kalau al mamnu' min as-sarf diawali al seperti ini, seandainya majrur boleh ditandai kasrah. Seperti di sini. Fil masajidi. Al-masajid aslinya mamnu' min as-sarf. Tapi karena diawali al, ketika dia majrur boleh ditandai kasrah. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan ibu sekalian? Sebelum kita beranjak ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya ini tentang sebab-sebab ism mamnu' min as-sarf. Dan itu juga mungkin akan membutuhkan konsentrasi juga. Ustaz, kalau yang al itu seperti biasanya ya, seperti memang kalau apa namanya, kalau fi itu majrur jadi berharokat kasroh ya. Al, coba diulangi lagi om, saya barusan kurang konsentrasi awal. Ini saya sedang di kampung, banyak suara. Kalau yang fi itu memang kan kalau fi itu adalah jar ya Ustadz ya, berharokat Harful kasroh, jar, jadi naam, harful harful jar. jar. Jadi seperti biasa ya Ustadz ya, tidak ada, maksudnya tidak ada yang aneh bagi kita untuk menerima itu, bahwa memang setelah harful jar itu harokatnya kasroh gitu Ustadz ya. Nah, betul. Jadi begini, dalam dua kondisi pengecualian ini, dua kondisi pengecualian ini, Ya, ism mamnu' min as-sarf itu jadi normal kembali gitu. iya, Kan saya katakan tadi ism mamnu' min as-sarf itu ism yang tidak normal. Karena normalnya ism itu ditandai tanwin, kalau tidak ada alnya ditandai tanwin dan boleh kasroh gitu ya. Tapi mamnu' min as-sarf ini tidak normal. Dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh ditandai kasroh. Kecuali dalam dua kondisi ini maka normal kembali. Dalam dua kondisi, kalau sebagai mudhof, kalau diawali al, maka dia normal kembali, boleh ditandai kasroh. Gitu om ya? iya. Kalau majrur ya boleh kasroh. Gitu. Soal akhar Mahat. Masih soal? Insya Allah tidak ada masalah ya. Halo? Kalau misalkan Ya, ada Ustadz. yang masih ragu, masih mengganjal di dalam hati, jangan terlalu dipendam ibu sekalian. Selalu memendam hati. Bagaimana? Mahat? Tidak ada pertanyaan? Salatu fi masajida kabiratin. Ini fi masajidanya itu ini berlaku yang sebenarnya mamnu minas sorof, berlaku apa namanya, jarnya itu berharokat fathah gitu ya. Nah, karena ini memang mamnu' minas sarf dalam kondisi apa adanya gitu ya. Bukan dalam kondisi pengecualian. Kalau dia tidak sebagai mudhof, tidak juga diawali al, maka dia harus menjalankan ketentuan sebagai mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf tidak boleh tanwin. Misalnya shallaitu fi masajida.
Tidak tanwin kan, ya? Meskipun Tidak. tidak diawali al. Kemudian dia meskipun majrur diawali fi, Hmm. tetap tidak boleh ditandai kasroh. Nah, kalau majrur seperti ini, maka tanda jarnya bukan kasroh, tapi Tapi fathah. fathah. Fathah ini sebagai pengganti atau mewakili kasroh. Gitu ya. Iya. Mm-mm. Jadi dia majrur. Jadi jangan umat sekalian jangan sampai bingung umat ya antara kondisi i'rab dan tanda i'rab itu berbeda. Kondisi i'rab seperti kita bilang marfu, mansub, majrur itu kondisi Betul. i'rab. Gitu ya, Bu ya. Sedang Hmm. harokat, harokat itu tanda i'rab, tanda i'rab. Jadi tidak selamanya misalkan kalau marfu itu tandanya selalu dhammah, kalau majrur selalu kasroh, kalau mansub selalu fathah. Ya, kadang ada orang yang menyalahpahami, misalkan majrur itu kasroh, bukan. Majrur itu kondisi, sedangkan tandanya biasanya kasroh. Ada yang Kasroh. biasanya memahami marfu itu dhammah, tidak. Marfu itu kondisi, sedangkan dhammah itu salah satu tandanya. Mansub, ada yang memahami mansub itu fathah, bukan. Mansub itu kondisi, sedangkan tandanya biasanya fathah. Jadi tanda-tanda i'rab itu ada tanda i'rab utama. Yang marfu tandanya dhammah, majrur tandanya kasroh, mansub tandanya fathah. Itu tanda i'rab utama. Selama bisa menggunakan tanda i'rab utama, maka suatu isim menggunakan tanda i'rab utama. Itu selama bisa menggunakan tanda i'rab utama. Tapi beberapa isim itu tidak bisa menggunakan tanda i'rab utama. Seperti mamnu' minas sharaf ini tidak bisa menggunakan tanda i'rab jar dengan kasroh. Gitu kan ya, Bu ya? Hmm. Mamnu' minas sharaf ini kalau majrur tidak bisa ditandai kasroh, ya kan Ibu ya? Maka tidak bisa menggunakan tanda i'rab utama berupa kasroh dalam kondisi jar. Maka digantikan dengan fathah. Bingung Fathah. tidak Ibu sekalian? Tiga. Itu kalau yang salah itu fi masa jidil qaryati itu karena Hmm. kedudukan masa jidinya itu sebagai mudhof. Jadinya Mudhaf. dia Nah. boleh jarnya berharokat kasroh ya Ustadz ya. Jadi menjadi normal kembali gitu kan, ya? Iya. Ustadz, Nah, pengertian mamnu munasoro itu apa sih Ustadz? Maksudnya mamnu' itu artinya dilarang. Ya kan, ya? Mamnu' itu artinya dilarang. Minas sarf, sarf itu kalau dalam konteks ini artinya tanwin. Jadi hmm, kalau dikatakan mamnu' minas sarf berarti isem yang tidak boleh akhirannya ditandai tanwin. Tanwin baik tanwinnya dhammah, fathah atau kasroh sama saja. Selain tidak boleh ditandai tanwin, ism mamnu' minas sarf itu juga tidak boleh kasroh, ya kan Ibu ya? iya. Bagaimana? Masih ada yang bingung? Ya, terus maksudnya Ya, eh, nah, kata-katanya itu tertentu gitu ya Ustadz. Katanya yang pokoknya kata-kata tidak boleh. tertentu, nah, kata-kata tertentu saja. Itu jadi mamnu' minas sarf itu ada sebabnya. Jadi tidak semua kata di dalam bahasa Arab itu mamnu' minas sarf, tidak. Justru mamnu' minas sarf itu hanya sebagian kecil. Kebanyakan kata di dalam bahasa Arab itu normal. Normal, maksudnya normal itu boleh ditanwin. Ya normalnya isem itu kan diakhiri tanwin, ya kan Ibu ya? Dan eh, boleh ditandai kasroh. Mau dibaca an in un ya, nggak masalah. Itu normalnya suatu isem seperti itu. Tapi mamnu' minas sarf itu tidak normal. Nah, tidak normal, sesuatu yang tidak normal itu biasanya ada sebabnya. Insya Allah akan kita bahas sebab-sebabnya di halaman berikutnya. Ah, iya, Ustadz. Soal akhir, ada lagi pertanyaan yang lagi yang lain, Muhammad? La yujad. Assalamualaikum jami'an. Eh, Tunggu sebentar, ya.
Oh iya. Kan apa? Kanan, Bu. Ya kan tidak ada pertanyaan Mas sekalian? Ya. Oh iya. Sudah ikhlas ini? إن كان ليس لديكن سؤال فنستمر إلى صفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Mas sekalian. Di halaman berikutnya di sana tertulis asbabuhu qismani. Asbabuhu maksudnya asbabul mamnu' minas sarf. Sebab-sebab suatu ism menjadi mamnu' minas sarf yaitu ada dua macam sebab. Atau terbagi, sebabnya ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Ada al-mamnu' minas sarf yang karena illah wahidah, ada juga yang karena illatain. Misalnya disebutkan illah li'illatin wahidatin au li'illataini. Illah itu maknanya sama seperti sebab sebenarnya, sabab. Sabab dan illah itu maknanya hampir sama. Jadi ada al-mamnu' minas sarf yang karena satu sebab saja. Ada yang mamnu' minas sarf karena dua sebab. Dua-duanya harus ada. Tergambar tidak Ibu sekalian? Jadi mamnu' minas sarf, ini sebab-sebabnya mamnu' minas sarf itu ada yang karena satu sebab saja. Satu sebab. Satu saja. Kalau ada satu sebab ini, satu isim langsung mamnu' minas sarf. Ada juga mamnu' minas sarf yang karena dua sebab. Harus ada dua sebab. Baru mamnu' minas sarf. Kalau hanya satu saja yang ada dari dua sebab itu, maka tidak mamnu' minas sarf atau munsharif. Tetap normal. Harus ada dua-duanya. Baru mamnu' minas sarf. Gitu ya Bu ya? Kita coba lihat dulu. Yang di sini adalah yang karena satu sebab. Mamnu' minas sarf karena satu sebab. Li'illatin wahidatin. Ism mamnu' minas sarf karena satu sebab itu ada dua macam. Hanya dua saja, dua macam sebab. Yang pertama adalah suatu ism jika diakhiri alif ta'nits az-zaidah. Suatu ism kalau diakhiri alif ta'nits az-zaidah maka secara otomatis langsung mamnu' minas sarf. Hanya satu sebab ini saja. Alif ta'nits az-zaidah. Misal di sana alif ta'nits az-zaidah itu ada dua macam juga. Ada alif ta'nits az-zaidah yang bentuknya mamdudah, ada yang bentuknya maksurah. Mungkin ini sebenarnya pernah kita singgung sedikit saat di semester 1. Di sana ada beberapa ism mamnu' minas sarf atau ism yang diakhiri alif. Ya kan Ibu ya? Pernah ingat di semester 1 itu kita pernah ada bab yang membahas tentang ism yang diakhiri alif. Maka tanda i'rabnya tidak kelihatan. Gitu kan Ibu ya? Dan di sini juga ism mamnu' minas sarf di antara sebabnya adalah jika diakhiri alif ta'nits az-zaidah. Alif ta'nits az-zaidah itu ada yang bentuknya maksurah, bentuknya seperti ekor ya, tapi tidak ada titiknya. Itu alif maksurah. Contohnya salwa, kubra, atsha. Di sana diakhiri alif. Tiga kata ini semuanya diakhiri alif maqsurah. Alif maqsurah. Alifnya bentuknya seperti ekor ya, tapi tidak ada titiknya. Ada juga alif ta'nits az-zaidah ini yang bentuknya mamdudah, bentuknya berdiri, tegap. Seperti di sana hamra'u, aghniya'u, fuqara'u. Ini di sana ada wazannya, tiga wazan, fa'la'u, af'ila'u, fu'ala'u. Ini katanya diakhiri alif ta'nits az-zaidah, Ustaz. Tapi kalau di sana akhirannya hamzah. Na'am ummahat sekalian, itu hamzah itu yang pada kata hamra'u, aghniya'u, fuqara'u, itu sebenarnya hamzahnya bukan hamzah asli, tapi aslinya alif. Tapi karena wazannya di sana aslinya pertemuan dua alif. Ada dua alif. Kalau dua alif bertemu kan nggak bisa berbunyi kan Ibu ya?
Gimana? Alif untuk tanda baca panjang, ditambah alif lagi, kan nggak bisa bunyi, ya? Maka di sana alif yang kedua itu dirubah menjadi hamzah. Jadi seperti itu polanya. Jadi kalau ada fi'lun, aku maafkan. Kalau ada ism polanya fa'la'u, af'ila'u, atau fu'ala'u, maka dia mamnu' minas sarf. Ini mungkin kemarin kita mempelajari yang ini di semester awal-awal semester 2 ya. Yang hamra'u, Oh, Kak. aghniya'u, fuqara'u. Iya. Polanya fa'ala'u, Aku af'ila'u, afila'u fu'ala'u. fa'ala'u. Iya. Ini awal-awal semester 2. Ini disebutnya ism mamdud, ya kan Ibu ya? Ism mamdud. Iya. Kalau yang atas disebutnya ism maksur. Kalau yang bawah ini disebutnya ism mamdud. Dua-duanya ini mamnu' minas sarf. Diakhiri alif ta'nits az-zaidah, baik bentuk alifnya itu maksurah atau bentuk alifnya mamdudah, dua-duanya jadinya mamnu' minas sarf. Baik, di sana istilahnya alif ta'nits az-zaidah. Alif ta'nits itu dari kata muannas. Tapi di sini sebenarnya bukan fokusnya muannas ini. Karena sebagian mengira alif ta'nis az-zaidah ini berarti setiap kata yang diakhiri alif ta'nis Putus. az-zaidah pasti muannas. Putus-putus suara saya, Mahat. Assalamualaikum. Iya, Kak. Tadi putus. Nah, nampaknya koneksi saya yang bermasalah, ada pemberitahuan. Masih Taknis putus-putus dari tidak? kata apa? Sekarang enggak, Ustaz. Taknis itu dari kata muannas. Taknis itu dari kata muannas. Tapi jangan disalahpahami karena sebagian mengira alif ta'nits az-zaidah, suatu kata ism kalau diakhiri alif ta'nits az-zaidah berarti pasti muannas. Tidak, tidak pasti muannas. Kenapa kok dinamakan alif ta'nits? Karena memang kebanyakan, bukan semuanya, tapi kebanyakan alif ini menunjukkan muannas. Makanya disebut alif ta'nits. Bukan berarti semuanya pasti jadi muannas yang diakhiri alif ta'nits az-zaidah. Tapi yang jadi pokok di sini adalah az-zaidah, kata az-zaidah sebenarnya Ibu sekalian. Tapi namanya memang sudah terlanjur seperti ini, alif ta'nits az-zaidah. Penamaan ta'nis di situ untuk menunjukkan kebanyakan, bukan berarti semuanya. Kebanyakan ism yang diakhiri alif ini maka muannas, menunjukkan muannas. Tapi intinya di sini az-zaidah. Az-zaidah itu artinya apa Ibu sekalian? Tambahan. Az-zaidah itu artinya tambahan. Jadi alif ini adalah alif tambahan, bukan alif asli pada kata dasarnya. Misal di sana mungkin ada kata kubro. Kubro itu aslinya kaburo atau kabir. Ya kan Ibu ya? Kabir itu tidak ada alif di belakangnya ya atau ya? Huruf terakhirnya ro. Kemudian atasya juga demikian. Atasya itu dari fi'lunnya atusya atau atasya. Kemudian kita mungkin pernah mendengar atasyanu. Itu aslinya huruf terakhirnya adalah shin, tidak ada huruf alif di belakangnya. Atash, haus. Berarti alif ini kubra atasya, alif yang di akhir itu adalah alif tambahan, alif zaidah. Jadi pokoknya itu. Alif yang menyebabkan mamnu' minas sarf itu pasti alif zaidah. Pasti alif tambahan yang pada akar katanya aslinya tidak ada. Termasuk di sini misalkan yang mamdudah. Yang mamdudah kita lihat di sana hamra'u. Hamra'u itu dari kata ahmaru aslinya. Ahmar, ya kan Ibu? Ahmar, Iya. merah. Ahmaru itu tidak ada alifnya di belakangnya, ya atau ya? Alifnya ini adalah alif tambahan berarti. Kemudian aghniya'u. Aghniya dari kata apa? Ghaniyun. Ghaniyun. Huruf terakhirnya aslinya ya, tidak ada alifnya. Fuqara juga demikian. Faqir. Faqrun. Huruf terakhirnya huruf ra. Maka alif-alif di sini pasti dipastikan di sana semuanya adalah alif zaidah, alif tambahan. Suatu kata ism kalau diakhiri alif zaidah pasti jadi mamnu minas sarf. Wadih Mahat? Baik alifnya itu bentuknya maksurah atau mamdudah.
Hal min soal Mahat? Bingung tidak? Coba Ustaz, apa Ustaz, tolong ulangi lagi suatu kata jika Suatu kata diakhiri kalau jika diakhiri alif zaidah, alif tambahan. alif Alif zaidah atau alif tambahan. Maka pasti mamnu minas sharaf. Suatu kata ism kalau diakhiri alif zaidah atau alif tambahan pasti menjadi mamnu minas sharaf. Baik alifnya itu adalah alif maksurah atau alif mamdudah. Hal min soal Mahat? kalau Mustafa itu Ustaz. Al-mustashfa itu tidak mamnu' minas sarf. Makanya bisa tanwin. Kalau misalkan tidak ada al-nya, kita bacanya mustashfan. Hudan itu tidak mamnu' minas sarf. Fatan, hudan, mustashfan. Kenapa kok tidak mamnu' minas sarf? Karena alifnya adalah alif asli. Jadi fi'lunnya apa? Istashfa, yastashfi. Kemudian kalau hudan, hada, yahdi. Ya kan, Om ya? Karena alifnya itu adalah alif asli ya. Memang alif asli, sejak akar katanya sudah ada alifnya, maka tidak mamnu' minas sarf. Yang mamnu' minas sarf, yang menyebabkan mamnu' minas sarf adalah alif zaidah, alif tambahan. Kalau alifnya adalah alif asliyah, memang asli sejak awal ada, maka itu tidak mamnu' minas sarf. Hanya saja kalau mustashfan, hudan, itu ditanwin, tapi tanda i'rabnya bukan tanwin itu. Dalam semua kondisi i'rab, kalau tidak diawali al, itu kita bacanya mustashfan. Mau marfu, mau majrur, mau mansub, tetap kita bacanya mustashfan, hudan, fatan. Tetap seperti itu kalau tidak diawali al. Karena tanda i'rab itu sebenarnya pada huruf terakhir, ya kan Ibu ya? Ya. Tanda i'rab itu pada huruf terakhir. Mustashfan itu setelah huruf fa masih ada huruf alif, ya atau ya? Halo. Halo. Ustaz. Nah, kata mustashfan, al-mustashfa setelah fa masih ada alif, ya atau ya? Ya. Tanda i'rab itu letaknya pada huruf terakhir. Huruf terakhir pada kata al-mustashfa atau mustashfan itu adalah alif. Alif itu tidak bisa diharokati. Ya kan Ibu ya? Maka tanda i'rabnya muqaddarah, tanda i'rabnya tidak kelihatan, tidak nampak. Sebenarnya ada tapi nggak kelihatan. Tapi mustashfan, kita bacanya mustashfan, itu ditanwin supaya ketahuan kalau itu tidak mamnu' minas sarf atau munsharif istilahnya. Jadi tanwin pada mustashfan, hudan, fatan itu hanya untuk menunjukkan kalau dia tidak mamnu' minas sarf atau istilahnya munsharif. Bukan tanda i'rab. Begitu ya, Bu ya? Ya. Bukan tanda i'rab. Sedangkan tanda i'rabnya tetap pada huruf terakhir, tidak kelihatan muqaddarah karena huruf terakhirnya huruf alif. Ustaz, tanya Ustaz, yang Nah, maksurah itu salwa, terus apa? Kabir, apa Ustaz? Kubara ya kubro, Ustaz? Apa kubro? kubro. Nah, kubro. Kubaro. Nah, Oh, itu mungkin karena kita. perubahan darah kabirun. Nah, kabir. Kabir. Kabir itu mudzakkar, kubro itu muannas. Mungkin kita pernah mendengar al-qiyamah al-kubro, al-qiyamah as-sughra, ya kan, Mas? Oh, ya Itu tadi yang seperti qiyamah. tadi itu ya Ustaz ya. Taknis dari kata mu'anas tapi tidak pasti mu'anas, tapi kebanyakan mu'anas itu karena itu Ustaz ya. Kabirun itu muzakkar gitu Ustaz. Kabirun Ya, mudzakkar, ya. kubro itu muannas. Nah, Kubro. kebanyakan yang diakhiri alif zaidah itu memang muannas, Oh kebanyakan. iya. Tapi bukan berarti semuanya muannas gitu ya. Seperti di sini aghniya'u, fuqara'u itu bukan muannas. Ya kan, ya?
Sedangkan Ya, hamra'u, kalau hamra'u mu'annas, na'am, hamra'u mu'annas. Tapi kalau aghniya'u, fuqara'u mudzakkar. itu kalau atsyanu jadinya atsya apa Atsya, Ustaz? na'am. Atsyanu itu untuk mudzakkar, atsya itu untuk mu'annas. Nah, fatahallah alaik. Betul sekali. Soal akhar, Maha? Ini satu sebab, baru satu sebab, Om ya? Satu sebab dari satu sebab. Jadi tadi kan kita sampaikan bahwasanya al-mamnu' minas sharf itu ada yang karena satu sebab, ada yang karena dua sebab. Nah, ini kita di halaman ini membahas yang satu sebab. Satu sebab itu ada dua macam sebab. Mutar-mutar gak bahasanya Ibu sekalian? Ustadz, ini yang maksurah mu'anas itu dalam kondisi mufrad Tidak atau selamanya jamak? mufrad. Tidak Oh, selamanya mufrad. oh, Seperti wazn oh. af'ila'u sama fu'ala'u itu seringkali jamak. Enggak, yang dalam hal ini adalah yang maksurah. Yang maksurah itu Hmm, mufrad. Mungkin mufrad. banyak, kebanyakan mufrad, kebanyakan. Oh, ya. Maksurah. Tapi ada juga mungkin yang jamak. Ada juga yang jamak. Hmm. Seperti kusala itu jamak. Kusala itu jamak. Hmm. Ada juga yang jamak. Tapi kebanyakan memang mufrad. Kusala itu bentuk jamak. Kaslun ya? Kaslan. Kaslan, nah. Kusala. Kaslanu untuk mudzakkar, mufrad mudzakkar. Kalau untuk muannats kasla. Kalau jamak kusala gitu. Yes. Soal akhir. لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد فنستمر. Kita lanjutkan omongan sekalian. Ini tadi kan kita masih membahas yang satu sebab. Ism mamnu' minas sharaf yang karena satu sebab. Yang karena satu sebab itu ada dua macam sebab. Yang pertama ini tadi alif ta'nits az-zaidah. Setiap ism kalau diakhiri alif ta'nits az-zaidah langsung jadi mamnu' minas sharaf, baik bentuknya maksurah ataupun mamdudah alifnya. Sedangkan yang kedua, sebab yang kedua adalah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' ini maksudnya apa, umat sekalian? Sighah muntahal jumu' adalah pola jamak tertentu. Pola jamak tertentu. Dan biasanya kalau kita perhatikan di sana seperti bentuknya itu mirip, tidak jauh berbeda dengan masajidu, mafatihu seperti di sini. Jadi polanya mafa'ilu atau mafa'ilu. Dua pola itu. Atau yang mirip dengan bentuknya dua pola ini. Mafa'ilu atau mafa'ilu. Setiap bentuk jamak yang polanya mirip seperti ini, mafa'ilu atau mafa'ilu, maka mamnu' minas sharf. Istilahnya ini sighah muntahal jumu'. Pola jamak yang menunjukkan sangat banyak. Jadi masajidu polanya mafa'ilu. Mafatihu polanya mafa'ilu. Setiap ism yang bentuknya sighah muntahal jumu' yaitu polanya mafa'ilu atau mafa'ilu atau yang mirip dengan ini, maka mamnu' minas sharf. Seperti contoh yang lain apa? Misalkan makatibu, maqa'idu, majalisu. Apalagi Om?
Qanadilu. Qindil. Qanadilu. Apa lagi, Om? Yang penting kalau ada isem polanya mirip seperti ini, mafa'ilu atau mafa'ilu seperti masajidu, mafatihu, maka mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf karena satu sebab. Karena satu sebab, apa itu sebabnya? Karena siyghah muntahal jumu'. Gitu Ibu ya? Hal min soal Mahat? Dicerna pelan-pelan dulu, Ustaz. Pelan-pelan, nah. Jadi ini yang masih satu sebab ya. Jadi Ya, kalau Ustaz. misalkan mamnu' minas sarf, ini satu isem kalau ada satu sebab di antara dua sebab ini, maka langsung jadi mamnu' minas sarf. Kalau satu isem ada satu sebab saja di antara dua sebab ini, maka langsung mamnu' minas sarf. Entah itu diakhiri alif ta'nits az-zaidah atau karena bentuknya shighah muntahal jumu'. Maka jadi mamnu' minas sarf. إذا كان لديكن سؤال فاسألنا مباشرة. Kalau misalkan ada pertanyaan dari umat sekalian, ada yang bingung, silahkan langsung ditanyakan umat sekalian. Jangan ragu. Jangan ragu dan jangan malu umat sekalian. Bagaimana umat? Halo? Mahat masih ada? Masih, Ustaz. Lagi mencerna, Ustaz. Ya, sallallahu. Mungkin ada pertanyaan? Gimana? Bun Rahayati terputus semua ya koneksinya? Karena Ibu Nurhayati tadi lagi di jalan, Ustaz, sebenarnya. Oh, sedang berjalan, Masya Allah. Masih Kalau soal? yang Bagaimana? syighah muntahal jumu' itu bentuknya mufrad apa jamak atau Ya, apa? syighah muntahal Mutlak. jumu seperti namanya, syighah muntahal jumu. Syighah itu bentuk atau pola. Pola jamak tertentu Muntaha, ya, Ustaz, ya? muntaha itu penghabisan. Sebenarnya kalau diterjemahkan secara letterlek. Secara bahasa ya. Oh. Jumu itu arti ini jamak dari jam'un. Jam'un jamaknya jumu'. Hmm. Jadi ini adalah pola jamak, Om. Jadi pasti menunjukkan jamak. Oh, jamak ya, Ustaz. Ini adalah pola jamak. Jadi mafa'ilu ini adalah pola jamak. Makanya contohnya di sana masajidu itu jamak dari masjid. Mafatihu jamak dari miftah. Ya. Ya kan, ya? Setiap Ya. jamak yang polanya seperti ini, maka mamnu' minas sharf. Setiap jamak yang polanya seperti apalagi mungkin kemarin kita di pembahasan jamak itu mungkin kita menemukan madarisu, ya kan, ya? Madarisu, makatibu, nawafidu. Itu. Soal akhar, ada lagi pertanyaan Wahid? Gimana Wahid? Eh, dicerna dulu, Ustaz, ya. Masih. Sedang dalam proses pencernaan.
Yassarallahu warana. Bu Indah nggak ada suara ya hari ini, Om? Iya, Ustaz, agak kurang, agak pusing. Ditambahin makmum sama Syafakillah wa majelis. syifaan adilan. Ya mudah-mudahan habis ini semua, Om. Habis mikirin ini. Yassarallahu warana. Bu Ida, ada pertanyaan Bu Ida? Enggak, Ustaz. Oke. Kalau Bu Ida mah kok pinter Om ya. Banyak, Ustaz. Langsung yang Ustaz. Kak. Yassarallahu warana. Ini insya Allah mudah, karena satu sebab, mamnu' minas sharaf, karena satu sebab itu mudah insya Allah. Jadi yang penting kalau ada satu sebab ini langsung mamnu' minas sharaf. Satu sebab di antara dua ini. Diakhiri alif ta'nits az-zaidah atau bentuknya adalah sighah muntahal jumu'. Jadi bentuk jamak tertentu, di sana ada mafa'ilu mafa'ilu atau yang semisal dengan itu. Untuk halaman berikutnya ummahat sekalian, di safhah ba'daha hunaka mamnu' min as-sarf li'illataini ithnataini. Mamnu' min as-sarf karena dua sebab. Mamnu' min as-sarf karena dua sebab. Kalau yang tadi kan karena satu sebab ya, insyaallah nyambung ya tadi. Jadi Ya, mamnu' min as-sarf itu ada yang karena satu sebab, ada yang karena dua sebab. Tadi karena satu sebab. Jadi salah satu dari dua itu tadi. Ya. Kalau di sini ini mamnu' min as-sarfnya karena dua sebab. Dua-duanya harus ada. Jadi dua sebab gitu, dua sebab. Jadi sebab pertama dan sebab kedua. Kalau hanya ada sebab pertama saja, nggak ada sebab kedua, maka nggak mamnu' min as-sarf, tapi munsharif tetap boleh tanwin. Tapi kalau misalkan ada dua-duanya baru mamnu' min as-sarf. Tapi sebelum kita membahas secara rinci masing-masing, mamnu' min as-sarf karena illatain, karena dua sebab. Dua sebab ini sendiri juga dikelompokkan menjadi dua. Dua sebab itu dikelompokkan menjadi dua. Ada yang karena al-alamiyah, ada yang al-wasfiyah. Maksudnya apa? Al-alamiyah itu karena sebab pertama adalah ism alam. Sebab yang kedua belum kita bahas. Tapi kalau dikatakan di sana al-alamiyah itu berarti sebab yang pertama adalah ism alam, gitu ya Bu ya. Lalu pasangannya apa nanti? Ini ism alam dan apa? Ism alam dan kenapa gitu. Kemudian sebab yang kedua nanti kelompok yang kedua adalah al-wasfiyah. Al-wasfiyah itu maksudnya apa? Ini adalah kata sifat. Sebab yang pertama adalah kata sifat. Jadi dibagi menjadi dua kelompok supaya lebih mudah gitu ya. Ini al-alamiyah dan al-wasfiyah. Al-alamiyah itu maksudnya apa? Sebab yang pertama adalah ism alam. Masih ingat kan ya? Ism alam itu apa? Ism alam itu biasanya nama orang atau nama daerah atau nama merek. Gitu ya Bu ya? Sedangkan kelompok yang kedua adalah al-wasfiyah. Maksudnya al-wasfiyah adalah sebab yang pertama kata sifat. Begitu ya Bu ya? Halo? Ya, Ustaz. Nah, kita coba lihat satu persatu lebih rinci. Yang kelompok al-alamiyah terlebih dahulu. Kini mamnu' min as-sarf karena dua sebab. Sebabnya ada dua. Ini kelompok yang al-alamiyah. Al-alamiyah dan apa saja pasangannya. Di sana yang pertama adalah al-alamiyah wa ta'nits. Maksudnya apa? Kalau suatu kata ism ini adalah ism alam dan mu'annas. Al-alamiyah, ini maksudnya adalah ism ini adalah ism alam. Dan at-ta'nits, ini maksudnya adalah ism tersebut mu'annas. Mungkin pernah kita pelajari di semester 1. Al-alam al-mu'annas. Ya kan Ibu ya? Ism alam yang mu'annas. Nama mu'annas. Nama perempuan. Nama orang atau nama daerah. Kalau mu'annas, maka mamnu' min as-sarf. Gitu Ibu ya? Ya. Jadi itu mamnu' min as-sarf. Kita dulu mempelajari misalkan Zainabu, Fatimatu, dia mamnu' min as-sarf, tidak boleh ditanwin, ya kan Ibu ya? Dan tidak boleh kasrah. Dia mamnu' min as-sarf karena berapa sebab? Karena dua sebab. Dua sebab itu apa? Yang pertama karena al-alamiyah, karena dia ism alam. Yang kedua karena at-ta'nits, karena dia ism mu'annas. Gitu ya, Bu ya? Karena dua sebab itu, al-alamiyah wa ta'nits.
dia isim alam dan mu'annas. Contohnya di sana, bingung tidak Ibu sekalian di sini? Enggak. Tidak ya? Udah insyaallah. Ibu kan pintar. Contoh di sana ada kata Fatimatu, Maryamu dan Hamzatu. Baik, ibu-ibu sekalian, di sini dari contoh ini mungkin ibu-ibu sekalian ada yang berpikir. Ada Fatimatu, ada Maryamu, dan ada Hamzatu. Kok ada Hamzah juga di situ? Karena kan ada tamar butohnya. Tayyib. Ibu-ibu sekalian, di sini sebab di sini adalah al-alamiyah wa ta'nits. Ism alam dan mu'annas. Mu'annas di sini baik secara lafaz dan makna, seperti Fatimatu itu secara lafaz diakhiri tak marbutah, dan secara makna memang menunjukkan perempuan, ya kan, Ma? Ya atau ya? Ini contoh yang pertama ini mu'annas baik secara lafaz maupun secara makna. Sedangkan Maryamu ini mu'annas secara makna saja. Lafaznya tidak diakhiri tak marbutah, ya atau ya? Iya, Ustaz. Naam, mu'annas ma'nawi. Kalau yang pertama tadi mu'annas lafzi wa ma'nawi, secara lafaz dan secara makna. Kalau yang Maryam ini mu'annas ma'nawi, meskipun lafaznya tidak diakhiri tak marbutah. Sedangkan yang terakhir di sana mu'annas lafzi, mu'annas secara lafaz saja, meskipun maknanya mudzakkar. Ya kan, Mas? Hamzah itu lafaznya diakhiri tak marbutah, lafaznya mu'annas, meskipun secara makna mudzakkar, ya atau ya? Jadi mu'annas di sini mencakup tiga hal itu. Mu'annas secara lafaz dan makna, mu'annas secara makna saja, dan mu'annas secara lafaz saja. Yang penting kalau ada unsur mu'annas, dia ism alam, dan ada unsur mu'annas, maka mamnu' minas sharf. Wadih Muhammad, wadih Muhammad. Tidak bingung ya, insyaallah. Ustaz, tadi yang sebab al-alamiyah wa ta'nis itu disebut mamnu minas sharf karena dia ism alam dan mu'annas gitu ya, Ustaz. Al-alamiyah itu maksudnya ism alam kan, ya? Kemudian at-ta'nis itu maksudnya mu'annas. Jadi dua sebab itu tadi. Sebab yang pertama adalah al-alamiyah, sebab yang kedua adalah at-ta'nis. Dia ism alam, mu'annas. Soal akhir, ada lagi pertanyaan, Muhammad? لا يوجد؟ لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد فنستمر إلى الثاني. So, kita lanjutkan ke yang kedua, Muhammad sekalian. Yang kedua di sana dua sebab itu adalah al-alamiyah wal ujmah. Al-alamiyah wal ujmah. Mungkin kita pernah mempelajari sebelumnya di awal-awal semester 2 al-alam al-a'jami. Al-alam al-a'jami, nama non-Arab. Gitu kan namanya? Al-alam. Yeah. Jadi nama non-Arab itu mamnu' minas sharaf karena dua sebab. Dua sebab itu apa? Al-alamiyah. Itu sebab yang pertama karena dia ism alam. Sebab yang kedua apa? Al-ujmah karena non-Arab. Gitu ya. Setiap al-alam al-a'jami nama non-Arab pasti mamnu' minas sharaf seperti Ibrahimu, Wilyamu. Dan ini insyaallah mudah juga, sudah pernah kita bahas. Ya kan Ibu Mbak? Jadi itu karena dua sebab. Mamnu' minas sharafnya karena dua sebab. Karena al-alamiyah wal ujmah. Karena dia ism alam dan non-Arab. Hal min soal Muhammad? Ada pertanyaan? Ayujad? Baik. Masih mudah kan ya? Naftu wa nastamir ila الثالث. Kita lanjutkan ke yang ketiga, wahai sekalian. Al-alamiyah apa ini? Ini agak baru nih, kita perlu perhatikan. Al-alamiyah wa tarkibu murakkabin mazdiyin. وتركيب مركب مزجي عفوا مركب مزجي عفوا
Wa tarkibu murakkabun mazji. Maksudnya apa? Ini ism alam. Pertama ini ism alam, nama. Entah nama orang atau nama daerah. Tarkib murakkab mazji itu apa Ibu sekalian? Tarkib murakkab mazji itu adalah aslinya dua kata. Aslinya dua kata, tapi dirangkai menjadi satu kesatuan dan sudah menjadi istilah nama. Entah itu nama orang atau nama daerah. Sebenarnya di Indonesia ada Ibu sekalian. Dan mungkin tidak sedikit di Indonesia. Seperti apa? Misalkan di Indonesia itu ada Surabaya. Itu dua kata aslinya, ya atau ya? Iya. Tapi dijadikan satu, jadi satu rangkaian dan menjadi nama sesuatu. Dan kalau misalkan dipisahkan nanti maknanya jadi berbeda. Kalau jadi satu, menjadi satu istilah, ya atau ya? Nah, itu Surabaya, Banyuwangi, Banyuwangi. Ya, itu dua kata. Dirangkai menjadi satu, menjadi istilah. Kalau dipisahkan, maknanya berbeda. Gitu kan Ibu ya? Menunjukkan hal yang lain kalau misalkan dipisahkan. Banyumas. Terus apa lagi? Banyak lah, seharusnya di Indonesia lumayan banyak. Gitu Ibu ya? Dan itu di bahasa Arab juga ada Ibu sekalian. Di bahasa Arab juga ada. Jadi kalau ada isma alam dan tarkibnya atau rangkaiannya adalah murakkab mazdi, aslinya dua kata digabung dan sudah menjadi satu istilah untuk nama tertentu, maka itu mamnu' minas sharf. Contohnya apa? Hadramaut. Hadramaut itu aslinya dari dua kata. Hadramaut itu di Yaman kan Ibu ya? Satu kota di Yaman. Hadramaut itu aslinya dua kata. Hadara yang artinya hadir dan maut artinya mati. Kalau misalkan dipisah ini hadara dan maut, ini maknanya bukan hadara maut, berbeda artinya, ya kan Ibu ya? Kalau Hadramaut ini nama kota. Hadramaut itu nama kota, sudah menjadi istilah untuk nama tertentu. Hadramaut. Katanya dulu itu memang di sana itu gersang sekali, panas sekali. Jadi kalau setiap orang ke sana itu pasti mati, katanya gitu. Jadi Hadramaut namanya. Tapi ada lagi selain Hadramaut, seperti Ba'alabak. Ada juga nama kota Ra'sul Ain. Yang penting inilah ya, kalau ada dua kata. Sebenarnya ini juga Ibu sekalian, nama orang Indonesia itu kebanyakan saat ini lebih dari satu kata, ya kan Ibu ya? Kebanyakan orang Indonesia namanya itu lebih dari satu kata. Kebanyakan itu maka tarkib masjid juga Ibu sekalian. Tarkib murakkab masjid. Maka mamnu' minas sharaf juga. Karena nama orang, nama kan isma alam kan ya. Kemudian tarkibnya tarkib masjid. Maka mamnu' minas sharaf. Misalkan Muhammad Hisham. Itu aslinya kan itu munsharif. Aslinya boleh ditanwin semuanya. Muhammadun Hishamun. Kalau misalkan sudah jadi kesatuan seperti itu, Muhammadu Hishamu. Gitu ya, Bu ya? Hal min soal Mahat, ada pertanyaan? Halo? Ayo Zat, masih mudah kan Ibu ya? Nastamir. Ar-Rabi' al-an. Yang keempat Mahat sekalian. Yang keempat di sana ada al-alamiyah ma'a ziyadatil alif wan nun. Mudah. Kalau ada ism alam, al-alamiyah, ma'a ziyadah kemudian diakhiri tambahan alif dan nun di belakangnya. Kalau ada ism alam diakhiri alif dan nun, maka mamnu' minas sharf.
Contohnya apa? Utsmanu. Ada tambahan alif dan nun. Utsman. Alif dan nun di belakangnya. Salmanu. Salmanu. Ada tambahan alif dan nun di belakangnya. Utsman, Ya. Salman, Sulaiman. Nggak tahu Sulaiman memang al-alam al-ajami. Apa? Affan. Nah, Affan. Apa lagi? Yang penting kalau ada nama orang diakhiri alif dan nun maka mamnu min as-sarf. Gitu ya, Bu ya? Karena dua sebab, al-alamiyah wa ziyadah al-alif wan nun. Gitu ya, Bu ya? Waduh mahat? Waduh. Baik. Berikutnya al-khamis, yang kelima umat sekalian, al-alamiyah ma'a waznil fi'li. Kalau ada ism alam, al-alamiyah, karena kalau ada ism alam, ma'a waznil fi'li dan wazennya, bentuknya, polanya itu persis seperti fi'lun, maka mamnu min as-sarf. Persis seperti fi'lun. Kita belum belajar fi'il misalnya. Misal di sana Ahmadu dan Yazidu. Ahmadu itu persis seperti fi'lun Ibu sekalian. Dari kata hamida. Hamida yahmadu. Hamida yahmadu itu artinya memuji. Hamida yahmadu. Huwa yahmadu. Anta tahmadu. Kamu memuji. Ana ahmadu. Saya memuji. Jadi nama Ahmadu dan fi'lun saya memuji. Ana ahmadu. Itu sama persis bentuknya. Ya atau ya? Jadi kalau ada ism alam, bentuknya sama persis seperti fi'lun, maka mamnu minas sorof. Seperti Ahmad. Yazidu juga demikian. Yazidu itu persis sekali bentuknya seperti fi'lun. Fi'lun apa? Zada yazidu. Zada yazidu artinya bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid. Baik. Zada yazidu. Yazidu. Yazidu kalau fi'lun artinya bertambah. Bentuknya sama persis seperti Yazid, nama orang. Yazid. Kalau ism alam, wazennya, bentuknya persis seperti fi'lun, maka mamnu minas sarf. Di sini Ahmadu Yazidu. Yang mana umat? Hal min soal? Tadi fi'lunnya apa Ustadz? Yang Ahmadu itu apa fi'lunnya tadi? Yang Hamida Yahmadu. Hamida. Jadi Hmm. Ahmadu, Takmadu, Yahmadu. Gitu kan Ah, Ustadz? betul. Kalau Ahmadu itu kan seperti anak Ahmadu, saya memuji gitu kan, ya? Ya. Jadi persis bentuknya. Fi'lun saya memuji anak Ahmadu dan nama orang Ahmadu bentuknya sama persis. Maka nama ini harus mamnu minas sharf. طيب. سؤال آخر لا يوجد. إن كان لا يوجد فنستمر. Berikutnya umahat di sana asadis yang keenam. Yang keenam di sana al-alamiyah ma'al adl atau istilahnya biasanya al-alam al-ma'dul. Nama yang mengalami perubahan wazan atau mudahnya Ibu sekalian karena ini memang belum kita pelajari nanti insya Allah di semester 5 insya Allah akan kita pelajari. Mudahnya kalau ada nama ala wazni fu'alu. Kalau ada nama kemudian polanya fu'alu maka pasti mamnu minas sharf. Ini mudahnya seperti ini saat ini. Al-alamiyah ma'al adl atau al-alam ala wazni fu'alu. Fu'alu. Seperti apa misalkan? Umaru. Umar. Umar polanya fu'al. Ya kan Ibu ya? Fu'alu. Umaru. Kalau ada nama polanya fu'alu maka mamnu minas sharf. Umaru, Hubalu, Zuhalu. Waduh mahat. Jadi untuk yang terakhir ini difahami secara simpel saja.
setiap nama yang polanya fu'alu, maka mamnu' minas sarf. Wadih mahat? Oke. Alaikum ajami. Hal min soal, ada pertanyaan? Jadi untuk yang kelompok sebab yang al-alamiyah di sana ada 6, ya kan Ibu ya? Pasangannya al-alamiyah apa saja di sana? Al-alamiyah wa ta'nits, al-alamiyah wal ujmah, al-alamiyah wa tarkib murakkab mazdi, al-alamiyah ma'a ziyadati al-alif wan nun, al-alamiyah ma'a wazn al-fi'li, al-alamiyah ma'a al-'adl. Atau al-alamiyah ala wazni fu'alu. Hal ini soal? Ada pertanyaan Wahad? لا يوجد؟ Halo? Halo Ustaz, ya udah. Lanjut Ustaz. Baik. Sedangkan berikutnya Umahat sekalian, di sana untuk kelompok al-wasfiyah. Al-wasfiyah ini berarti sebab pertama adalah dia sebagai kata sifat. Kalau tadi kan isma alam, sedangkan di sini al-wasfiyah, ismu sifat. Di sana tidak terlalu banyak seperti al-alamiyah. Di sana hanya 4 saja Umahat sekalian. Yang pertama al-alamiyah ma'a ziyadatil alif wan nun. Kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Ya, contohnya apa? Seperti yang kita pelajari di semester 1 kemarin. Seperti kaslanu, ghadbanu, atoshanu. Di sini ada yaqadhanu. Nah, ini kata sifat. Kata sifat diakhiri alif dan nun. Jadinya mamnu' minas sarf. Jadi kaslanu itu mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf karena berapa sebab? Karena 2 sebab. 2 sebab itu apa saja? Al-wasfiyah, karena dia kata sifat. Dan ziyadah al-alif wan nun, karena tambahan alif dan nun di akhirannya. Wadah Mahat? Bingung tidak Mahat sekalian? Iya, masih bingung. Mesti diapalin. Kata sifat yang diakhiri alif dan nun, maka mamnu' minas sarf. Biasanya polanya fa'lanu. Hal min soal? لا يوجد؟ يبدو أنه لا يوجد. Suma atsani, berikutnya untuk kategori kelompok al-wasfiyah, yang kedua di sana ada al-wasfiyah ma'a wazni af'alu. Al-wasfiyah, kata sifat ma'a wazni af'alu yang polanya, bentuknya af'alu. Setiap kata sifat yang polanya af'alu, maka mamnu' minas sarf. Contohnya apa? Di sana ada akramu ahmaru. Akramu ini adalah isim tafdil. Isim tafdil itu menunjukkan lebih atau paling. Kita sudah pernah mempelajari isim tafdil belum Ibu sekalian? Belum Om ya? Belum, semester 3 insya Allah kita pelajari. Jadi isim tafdil itu menunjukkan lebih atau paling. Seperti kabirun jadinya akbaru. Ya kan Ibu ya? Hasanun jadi ahsanu. Itu isim tafdil namanya. Itu kata sifat aslinya, kata sifat. Tapi polanya af'alu. Setiap kata sifat polanya af'alu maka menjadi mamnu' minas sarf. Isim tafdil seperti itu. Akbaru, asgharu, ab'adu, akramu, dan seterusnya. Juga seperti contoh yang kedua di sini ahmaru. Ahmaru itu adalah nama warna, ya kan Ibu ya? Jadi semua warna itu adalah kata sifat Ibu sekalian. Semua warna adalah kata sifat. Kalau warna itu polanya af'alu, maka mamnu' minas sarf. Seperti ahmaru, merah. Abyadu, putih. Aswadu, hitam. Azraqu, biru. Akhdaru, hijau. Apalagi? Asmaru, coklat. Asfaru, kuning. Polanya af'alu. Kebanyakan polanya af'alu.
Kalau polanya af'alu, itu sifat polanya af'alu, maka mamnu' minas sharf. Gitu Ibu ya? Hal min soal? Halo. Akromu apa, Ustaz? Akromu dari kata karim. Karim itu pemurah. Atau juga Pak, lebih karim, pemurah, Ustaz. karim itu juga bisa diartikan mulia. Akrom, paling mulia, terlebih mulia. Gitu. Seperti di dalam ayat Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Atqa. Atqa itu juga polanya af'alu. Inna akramakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum. Adalah yang paling bertakwa. Seperti itu. Mungkin contoh yang lain. Ahsanu. Ahsanu itu dari kata hasan. Baik. Kalau kabirun jadinya akbaru. Gitu kan ya, Bu? Ya. Intinya di sini kalau kata sifat, polanya af'alu, maka mamnu' minas sharf. Ada juga mungkin selain ism tafdhil dan warna yang kata sifat polanya af'alu, yaitu akharu. Akharu. Itu hamzahnya aslinya dua tapi dijadikan satu panjang. Aslinya akharu, af'alu. Aslinya akharu. Tapi dijadikan satu hamzahnya jadi panjang. Akharu. Akharu itu mamnu' minas sharf karena dua sebab. Dua sebab itu apa? Al-wasfiyah, karena dia kata sifat, dan wazn af'alu, dan pola af'alu. Akharu. Gitu ya, Bu ya? هل من سؤال أو نستمر؟ نستمر؟ نستمر. Berikutnya di sana Umahat ada al-wasfiyah ala wazni maf'al atau fu'al. Jadi kalau misalkan kata sifat polanya maf'alu atau fu'alu, maka dia mamnu' minas sharaf. Contohnya apa? Ada mathna, mathlath, marba', makhmas, masdas. Mathna, matlathu, marba'u, makhmasu, masdasu. Berdua, bertiga, berempat, berlima. Atau di sana juga fu'alu, fu'alu seperti ruba'u, thulathu, ruba'u, khumasu, sudasu, suba'u, dan seterusnya. Nah, dan ini biasanya menunjukkan bilangan, kan Ibu ya? Menunjukkan bilangan. Berdua, bertiga, berempat, dan seterusnya. Jadi, jangan sensitif ya kalau mendengar angka ini. Masna wa thulatha wa ruba'. Itu jadi angka-angka itu masna, thulath, wa thulatha wa ruba' itu kan tidak tanwin namanya. Mamnu' min as-sarf semuanya itu. Mamnu' min as-sarf karena dua sebab. Karena al-wasfiyah, dia kata sifat, dan wazannya. Wazannya maf'al dan fu'al. Maf'alu dan fu'alu. Gitu ya? Ya. Mudah insyaallah. Berikutnya yang terakhir di sana ada al-wasfiyah ala wazni fu'alu. Kata sifat yang polanya fu'alu. Jadi mau ism alam atau ism sifat yang polanya fu'alu pasti mamnu' minas sharaf. Tapi kalau kata sifat yang polanya fu'alu itu hanya ada satu di dunia. Hanya ada satu. Kata sifat polanya fu'alu. Apa itu? Ukharu.
Ukhoru itu adalah bentuk jamak dari ukhro. Ukhro itu adalah bentuk mu'annats dari akhor. Kalau akhor itu mudzakkar, akhor. Kalau ukhro itu mu'annats. Kalau ukhoru itu bentuk jamak dari ukhro, jamak mu'annats. Ukhoru. Ukhoru ini kata sifat. Polanya fu'alu, maka dia mamnu' minas sarf. Dan saya kira ini satu-satunya kata yang kata sifat, satu-satunya kata sifat yang polanya fu'alu. Ukhoru. Tadi artinya apa Ustadz? Ukhor Akhor itu yang lain loh. yang lain. Akhor. Akhoru itu mudzakkar. Kalau ukhra itu mufrad muannats. Kalau ukhoru itu jamak muannats. Bagaimana wahai sekalian? Hal min soal? La yujad Ustadz. Pelan-pelan dicerna. Alhamdulillah. Yasrallah warana jami'. Tidak mengapa Ibu sekalian kalau misalkan masih agak-agak belum 100% gitu, jangan berkecil hati. Insya Allah nanti kita lihat, nanti kita ada latihan-latihannya supaya lebih bisa membantu. Dan insya Allah juga nanti ke depan itu mungkin selalu kita murojaah. Kalau misalkan ketemu dengan mamnu' minas sarf, selalu saya tanya insya Allah. Gitu ya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim aja. Nampaknya sudah jam 6 kurang 18 menit ya. Naam. Mungkin kita cukupkan dulu bagaimana Muhammad. Saya minta maaf. Ya, silakan Ustaz. Dan saya minta maaf Ibu sekalian, mungkin besok saya izin Muhammad. Karena qadarullah besok itu uminya anak-anak jadwalnya dijemput jadwal kedatangannya besok insya Allah. Jadi untuk persiapan jemput mungkin nanti kan saat ini saya sebenarnya sudah di rumah orang tua saya. Besok insya Allah saya ke rumah mertua dan sebenarnya datangnya bukan sore ya, tapi nanti mungkin butuh persiapan dan ngobrol dulu lah ya. Belum main ke rumah mertua biar anak-anak juga ke sana. Saya minta maaf Ibu sekalian. Iya Ustaz. Ustaz. Bismillah. Hal min soal qabla an nakhtim? Ada pertanyaan sebelum kita tutup Muhammad? Tidak Ustaz. Di sini insya Allah di sana ada hiwar tidak terlalu banyak dan nanti ada beberapa contoh soal. Hanya sedikit di sini latihannya. Latihannya cuma sedikit. Nanti masih akan dilanjutkan di latihan-latihan di bab berikutnya. Jadi bab berikutnya itu tidak ada kaidah baru, hanya latihan untuk kaidah yang ada di sini. Jadi melanjutkan saja. Begitu Ibu ya? Kalau tidak ada pertanyaan dari umat sekalian, mungkin kita cukupkan umat. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah menjadikan, semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun juga berada. Semoga jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam usia dan waktu kita. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan bisa maksimal beribadah di dalamnya dan mendapatkan semua keutamaan yang ada di sana. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Jazakumullah khairan.